Salam The 1 Minute of Law Studies. Saya coba mereview kembali pembahasan-pembahasan kita tentang hukum acara perdata, terutama merespons ada beberapa tanggapan yang kami terima secara langsung tentang bagaimana sih sebenarnya peta pikiran untuk memahami hukum acara perdata. Nah, saya menyebutnya memahami hukum acara perdata dalam 10 menit. Ini kita coba siapkan kerangka secara umum apa sih yang ada di dalam hukum acara perdata itu. Meskipun sebenarnya masih ada beberapa bagian yang belum masuk ya, seperti gugatan sederhana, kemudian gugatan warga negara, class action dan sebagainya. Tapi itu tidak mengurangi esensi dari hukum acara perdata karena memang secara umum inilah yang dihadapi kalau hal-hal yang disebutkan tadi itu merupakan pengecualian atau hal-hal khusus dalam hukum acara perdata. Baik, kita coba persingkat bagaimana memahami hukum acara perdata dalam 10 menit. Yang pertama, definisi. Hukum acara perdata adalah hukum atau seperangkat aturan hukum atau norma hukum yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum material. Hukum material adalah hukum terkait dengan hak, kewajiban, kedudukan hukum, hubungan hukum, dan sebagainya. Lalu kemudian, yang kedua, ada asas-asas dalam hukum acara perdata. Kalau kita lihat, banyak asas dalam hukum acara perdata, tetapi jika kita kelompokkan, setidak-tidaknya asas itu dikelompokkan ke dalam 6 bidang, yaitu pertama asas-asas tentang gugatan, kemudian tentang para pihak, tentang persidangan, tentang hakim, putusan, dan eksekusi. Asas terkait dengan gugatan misalnya point dan threat upon the action. Jadi gugatan itu ada karena ada kepentingan. Lalu kemudian para pihak, misalnya para pihak yang menggugat adalah yang memiliki kepentingan hukum baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkara. Kemudian pihak dapat mengajukan perkara dengan mewakilkan kepada kuasa hukum atau pihak lain yang menurut aturan atau menurut perundang-undangan boleh menerima kuasa. Lalu ada asas tentang persidangan, misalnya audi et alteram partem, mendengarkan kedua belah pihak, kemudian unus tesis, nullus tesis, satu saksi bukan saksi, dan sebagainya. Kemudian ada asas terkait dengan hakim, misalnya asas eventual maksim, ya. Jadi hakim bersifat aktif dalam memperlancar jalannya persidangan, memberikan advis kepada pihak yang dianggap tidak mengetahui sama sekali aturan-aturan hukum yang ada. Kemudian hakim dianggap tahu hukumnya, curia novidius, yang berarti bahwa pihak tidak perlu mencantumkan aturan hukum di dalam gugatannya karena itu menjadi tugas hakim untuk menentukan hukumnya. Lalu putusan, misalnya Voldon Gemotiver, putusan harus memiliki, yaitu harus didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Lalu eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memiliki amar kondemnatur. Nah, ini yang paling penting. Berikutnya kita coba bahas secara singkat alur sidang. Jadi ini alur sidang pada umumnya. Nanti mungkin ada di dalam prakteknya, mungkin ada intervensi, mungkin ada pengucapan sumpah dan sebagainya. Tapi kita coba bahas secara umum. Jadi alur sidang itu yang pertama adalah sidang awal. Sidang pertama dihadiri kedua belah pihak. Setelah itu dilanjut dengan dilanjut dengan pelaksanaan mediasi, ya. Kalau kedua belah pihak dalam perkara perdata, kecuali untuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Setelah mediasi dinyatakan gagal misalnya, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Nah, dari pembacaan gugatan ini, tergugat memiliki hak untuk mengajukan jawaban. Jawaban tergugat itu dapat berisi pengakuan, bantahan, eksepsi, maupun rekonvensi. Kita anggap misalnya tidak ada rekonvensi, tidak ada eksepsi, hanya ada pengakuan dan bantahan, maka sidang berikutnya adalah replik, ya, tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, lalu ada duplik, ya, tanggapan balik dari tergugat terhadap replik penggugat. Lalu setelah duplik ini ada sidang pembuktian. Dari pembuktian ini, di sidang pembuktian ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kewenangan atau hak untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Setelah pembuktian, ya, ada kesimpulan. Jadi para pihak menyampaikan kesimpulan, yaitu review para pihak atau hal apa pendapat para pihak terhadap proses persidangan yang telah berjalan, mana dalil yang dianggap terbukti, mana yang dianggap tidak terbukti. Kemudian musyawarah majelis, ya. Jadi majelis hakim melaksanakan musyawarah secara tertutup, tidak boleh diikuti oleh orang lain.
boleh majelis mengajak panitera pengganti untuk mencatat pendapat-pendapat yang ada di dalam musyawarah tersebut, tetapi sifatnya rahasia. Panitera pengganti tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Lalu berikutnya adalah pembacaan putusan. Setelah musyawarah majelis hakim kemudian mencapai suatu kesepakatan, maka kesepakatan itu dituangkan dalam putusan yang selanjutnya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, terkait dengan alur sidang ini, dimungkinkan adanya sidang insidentil, misalnya sebelum pembuktian dan setelah duplik dan sebelum pembuktian ada sidang insidentil untuk melakukan pemeriksaan terhadap eksepsi kewenangan. Jika misalnya di dalam jawaban tergugat tadi, tergugat mengajukan eksepsi kewenangan. Nah, kemudian sidang insidentil pemeriksaan terhadap sita jika misalnya di dalam gugatan penggugat mengajukan sita. Lalu jika objek perkaranya berupa kebendaan, maka ada kemungkinan majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat, misalnya terhadap tanah dan bangunan yang didalilkan atau dijadikan sebagai objek dalam perkara yang sedang diperiksa. Berikutnya adalah terkait dengan upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk meminta pemeriksaan ulangan ke pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya, putusan pengadilan tingkat pertama dimintakan banding ke pengadilan tingkat banding. Nah, itu yang dimaksud dengan upaya hukum. Upaya hukum ini terbagi atas dua. Yang pertama biasa, yang kedua luar biasa. Yang biasa itu adalah banding ke pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha negara. Lalu kemudian ada verzet. Verzet ini jika perkara diputus dengan verstek dan tergugat merasa tidak puas, maka dia dapat mengajukan perlawanan ya verzet ke pengadilan yang memutus tersebut dan diperiksa oleh majelis yang memutus perkara tersebut secara verstek, kecuali ada keadaan-keadaan lain sehingga perkara verzet diputus oleh majelis yang berbeda. Lalu ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian upaya hukum luar biasa yaitu ada der dan verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu kemudian peninjauan kembali, yaitu upaya hukum terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, baik berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama, di tingkat banding maupun tingkat kasasi. Jika misalnya perkara tingkat pertama, putusan tingkat pertama tidak diajukan banding dan telah inkrah, lalu kemudian pihak menemukan ada novum atau ada hal-hal lain sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, maka dia dapat mengajukan peninjauan kembali. Demikian juga dengan putusan banding dan kasasi. Kenapa dinyatakan luar biasa, dikategorikan sebagai luar biasa? Karena upaya hukum ini ditujukan kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk upaya hukum biasa ditujukan kepada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Berikutnya ada item tentang penyitaan. Jadi penyitaan itu upaya pengadilan ya untuk menyita sejumlah barang yang dimaksudkan agar putusan dapat dijalankan dan tidak ilusor. Tidak ilusoir namanya ya, tidak ilusoir. Sehingga sita ini dimaksudkan agar hak-hak para pihak dapat terlindungi. Supaya kenapa terlindungi? Karena barang-barang yang dijadikan objek sengketa itu telah disita oleh pengadilan, dijaga sedemikian rupa sehingga tidak beralih tangan atau tidak berpindah tangan dan tidak berubah fungsinya atau tidak berkurang fungsi dan manfaatnya. Ada beberapa jenis sita. Yang pertama sita jaminan atau konservator beslah, ini terkait dengan jaminan pelunasan utang. Lalu kemudian ada sita revendikasi, sita yang diletakkan dalam sengketa kepemilikan atas objek tertentu, misalnya tanah, barang dan sebagainya, barang bergerak dan sebagainya. Lalu sita harta bersama, ini sita yang diletakkan dalam perkara harta bersama melingkupi harta-harta yang dikuasai baik oleh penggugat maupun tergugat. Kemudian sita eksekusi adalah sita yang diletakkan dalam rangka eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa terkait dengan pembayaran sejumlah uang. Lalu kemudian eksekusi. Eksekusi ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah eksekusi real. Eksekusi real pada dasarnya terkait dengan pengosongan di pasal 196 HIR. Lalu ada juga pembongkaran, ya, pengosongan, pembongkaran dan sebagainya. Lalu kemudian ada eksekusi melakukan suatu perbuatan. Melakukan suatu perbuatan ini misalnya penyerahan suatu barang. Lalu ada eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Jadi eksekusi pembayaran sejumlah uang ini biasanya disebut dengan lelang eksekusi jika ya tergugat yang memiliki sejumlah utang itu tidak apa namanya tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka harta-hartanya disita yang kemudian dilakukan penjualan dan hasil penjualan tersebut dibayarkan untuk menutupi utang-utang dia kepada kepada penggugat selaku kreditur. Lalu tahapan eksekusi ini yang pertama adalah harus ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang atau penggugat. Kemudian setelah itu ada panjar biaya eksekusi yang harus dibayarkan. Kemudian setelah panjar dibayar, ketua melakukan telaah. Jadi telaah ini adalah ketua menganalisis apakah putusan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Jika ketua menganggap bahwa putusan ini dapat dilaksanakan, maka selanjutnya ketua memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak menghadiri unmanning. Nah, unmanning ini adalah sidang insidentil ya, yang dilaksanakan oleh ketua pengadilan dengan didampingi panitera untuk memberikan peringatan ya kepada tergugat agar melaksanakan putusan secara sukarela paling lambat 8 hari setelah unmanning dilaksanakan. Jika setelah diperingati dalam sidang unmanning lalu 8 hari berikutnya dia tidak kunjung melaksanakan putusan secara sukarela, maka ketua mengeluarkan penetapan. Untuk eksekusi real dan eksekusi melakukan suatu perbuatan, ketua mengeluarkan penetapan eksekusi. Jadi memerintahkan panitera dan atau jurusita melaksanakan eksekusi terhadap objek yang dimaksud dalam putusan, atau jika eksekusinya adalah pembayaran, maka ketua terlebih dahulu mengeluarkan penetapan sita ya terhadap barang-barang yang akan dieksekusi. Jika sebelumnya telah ada sita jaminan, maka sita jaminan itu di dalam penetapan sita eksekusi ini dinyatakan demi hukum menjadi sita eksekusi. Nah, setelah sita ini baru kemudian dikeluarkan penetapan eksekusi untuk kemudian dilakukan lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada penggugat selaku kreditor untuk melunasi utang-utang tergugat sebelumnya. Nah, inilah secara singkat bagaimana memahami hukum acara perdata dalam 10 menit. Mudah-mudahan memberi inspirasi dan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Demikian, salam The 1 Minute of Law Studies.